Hmm, halo semuanya. Apakah di sini ada yang berpikir bahwa pendidikan itu nggak penting, sekolah nggak penting, kuliah nggak penting? Yang penting adalah kerja, yang penting adalah praktek langsung, bukan hanya teori. Ada yang seperti itu nggak? Oke, kita coba ulas ya kali ini. Dulu saat saya masih sekolah Alia, ada temenku yang SMK. Sekarang dia kerja di tempat yang bagus, gajinya juga tinggi, di atas UMR. Dia nggak kuliah tuh padahal. Kamu tahu Bahlil? Tahu kuliah S1-nya di mana? Di Stay Port Nambe. Saya Bahlil Hadalia, Menteri Investasi Kepala Republik Indonesia. Sebagai alumni STI Port Numbai. Itu bukan di India ya. Namanya aja Nambe, tapi bukan di India. Itu di Jayapura. Tahu Jayapura? Papua. Kamu tahu Tom Lembong kuliah di mana? Di Harvard. Is to actually humanize investment. How do you do that? Look, by telling stories, right? By getting down to the stories of the person in the street, of the person in the Dan village. fun fact-nya, Tom Lembong itu dan Bahlil punya jabatan yang sama. Sama-sama Menteri Investasi atau BKPM. Sekarang kamu pikir-pikir dengan akal sehat, buat apa kuliah susah-susah di Harvard? Kamu pikir Tom Lembong dapat kuliah di Harvard nggak susah? Ya susah banget itu. Bisa kuliah di Harvard nggak cukup dengan cuma baca buku doang, baca blog doang, nggak cukup. Itu dia tiap hari kerjanya tryout, kerjanya les, puter-puter les itu, kerjanya sparring antar les. Jadi bukan kayak kita-kita ini, sparring futsal, sparring volley, nggak. Ya sparring les itu. Mending kuliah di Port Nambe kalau akhirnya sama-sama jadi menteri kan. Bahlil sekarang jadi ketua umum partainya Pak Harto. Hadirin yang hadir para peserta Munas 11 setuju untuk kita tetapkan Bapak Bahlil Laha Dalia menjadi ketua umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029. Setuju? Setuju? Tom Lembong Jadi, ngapain coba jadi ketua ada istilah, komunitas anak abah? overnight success, 20 years in the making. Ya, jadi ya sekarang mungkin kelihatan seperti sudah mapan ya, tapi itu perjalanan yang cukup berat ya, dan memang betul di krisis moneter Asia tahun 97-98 saya di PHK oleh investment bank saya, dan kemudian sempat jobless 6-7 bulan. Bahkan saya sempat numpang di apartemen teman karena saking takutnya ya, saya nggak tahu kapan saya dapat kerjaan lagi, ya kan, dan tabungan, hidup makan tabungan. Mantap. Ya kan. Nah di situ baru mulai belajar kerendahan hati. Ya kan. Oke. Jadi saya suka bilang kegagalan yang menciptakan kerendahan hati itu lebih baik daripada sebuah kesuksesan yang menghasilkan arogansi. Secara visual ya, ganteng Bapak Tom Lembong kemana-mana kan, tapi masa achievementnya mirip-mirip? Sia-sia dong kuliah di Harvard. Bill Gates nggak lulus kuliah, Steve Jobs juga nggak lulus, Mark Zuckerberg pendiri Facebook juga nggak lulus, Michael Dell pendiri Dell Teknologi juga nggak lulus, duitnya segabrek tuh. Itu Bill Gates ya. Kalau uangnya uang $100 itu, misalnya nih ya, Bill Gates dengan kekayaan 124 miliar dolar. Kalau uangnya itu ditumpuk dengan lembaran $100 secara vertikal, setiap lembar kita asumsikan aja ya, memiliki ketebalan sekitar 0,11 mm, akan setinggi sekitar 13.640 meter atau lebih dari 13 km. Nggak sekolah aja duitnya segitu, ya kan? Ngapain juga sekolah? Seperti kata orang-orang di TikTok, di Twitter, semuanya udah ada di internet. Belajar kripto, bisa pantengin TikTok atau channel YouTube-nya Timothy Ronald, langsung deh, seolah bisa tinggal di villa sama cewek satu kode. Cuan dimulai dari pasang foto profil hitam ungu, tiap hari pasang instastory candlestick. Ntar kalau ada yang nanya kenapa kamu gak sekolah, ya tinggal tanya balik, McLaren lu warna apa bos? McLaren lu warna apa bos? McLaren lu warna apa bos? Buat apa kuliah kedokteran? Scam. Datang ke puskesmas cuma dikasih paracetamol doang. Ngapain? Itu mah lulusan SD juga tahu. Mending ambil SMK bidan terus buka klinik suntik vitamin C. Ya nyambi pasang elas extensionnya. Semuanya udah ada di YouTube. Mau sunat misalnya,
Ya tutorial aja di YouTube India. Ngapain juga kuliah, belajar psikologi juga bisa dari YouTube. Itu tanggaku setelah kuliah kerjanya cuman main Mobile Legend. Kalau ditanya kenapa nggak kerja, jawabannya nggak ada ordal. Buat apa kuliah bos, yang penting ada ordal. Buat apa kuliah bos? Ya aku Khalil, Menteri Agama. Emang kamu kira lulus kuliah? Enggak. Bu Susi, emang lulus SMA? Enggak. Social mobility kita 99 kayak soft powernya Roberto Carlos tuh. Kamu lulus SD bisa jadi komisaris asal temenan sama orang yang benar. Lihat aja tuh John LBF, perusahaannya banyak betul kayak MLC. Sekolah sampai SMA doang, 2019 masih main burung, sekarang bisa persekusi karyawan, bawa tentara rasa jeruk satu kombi di persidangan. Semua orang bisa jadi apa aja tanpa melihat pendidikannya. Jadi buat apa sekolah tinggi-tinggi? Pengangguran di tahun 2020 yang akhirnya bekerja di bidang marketing dengan gaji 4 juta di High Five, perusahaan yang menawarkan jasa pengurusan izin usaha. Kehadiran John LBF ini ngenaikin omset High Five secara drastis. Dari yang gue baca dan dengar di internet, masalah internal yang terjadi antar pemilik originalnya High Five di tahun 2021 menjadikan Pak Sabar menjadi pemilik tunggal. Dan akhirnya Agustus 2021, John LBF diberikan saham 30% yang membawa dia ke titik sekarang dalam waktu yang sangat singkat. Hasil dividen de facto pada tahun itu pun dibagi dua antara Pak Sabar dan John LBF. Sekarang, selain dari High Five, John LBF juga membuat banyak perusahaan lain, antara lain John Tractor, John Skin bergerak sebagai maklon dan pabrik skincare, John Tainment, John Tax, dan Mevol, produk HP kolaborasi. Itu yang punya gelar S2 dari UI juga minta disuntik mati gara-gara hidupnya susah. Lihat, jangan-jangan pendidikan tinggi makin bikin stres. Lihat aja tuh profesor pada botak-botak, S3-nya 5 tahun, dosen gue dulu ambil S3 4 tahun, S1 sampai S3-nya di UI padahal. Bahlil aja setahun kuliah kelar. Jangan-jangan benar sekolah tuh scam. Buat apa kuliah capek-capek? Yang penting tuh praktek. Jangan bisa omong-omong doang. Ngapain capek-capek kuliah? Mending lulus SMA langsung kerja. Jadi kuliah mah cuman pengangguran dengan gaya gitu kan. Sayangnya fakta berkata sebaliknya. Di Indonesia, walaupun ambil pendidikan sampai pendidikan tinggi nggak jamin kamu dapat kerja yang layak, tapi pendidikan tinggi ningkatin kesempatanmu untuk dapat kerja yang layak. Sekedar ngomong aja lu, bacot aja lu. Tetanggaku aja lulus SMK langsung kerja daripada yang kuliah. Nah itu sebabnya negara kita itu ngawur. Karena kamu pakai contoh, itu contoh tetanggamu, bukan contoh secara data statistik. Pakai BPS itu tuh baru akurat. Kalau itu nggak dipakai, ya buat apa ada data BPS gitu loh. Mending bubarin aja sekalian. Coba nih kita lihat datanya. Rata-rata upah buruh berdasarkan tingkat pendidikan 2022. SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi. Perbandingan penghasilan dengan pendidikan. Kamu lihat betapa jauhnya rata-rata penghasilan ketika kamu bisa sampai perguruan tinggi. Hampir 100%. Oke, kita lanjut. Upah rata-rata per jam pekerja menurut tingkat pendidikan. Ya di sini rupiah per jam ya. Grafik lain dengan sumber data yang sama. Saya sering ngobrol sama teman-teman, yaitu perlunya upaya pemerintah dalam pemerataan perguruan tinggi negeri dalam berbagai bentuk. Jadi PTN itu bukan hanya ITB sama UGM doang. Kalau kata anak zaman sekarang ya, kopimu kurang kental, mainmu kurang jauh, Sherlock tak parah nih. Jadi PR terbesar setelah akses adalah bisa nggak ningkatin kualitasnya. Soalnya kan the essence of education is actually not degree but the knowledge obtained gitu. Jadi esensi dari pendidikan kan sebenarnya bukan gelar ya, tapi ilmu yang didapat. Percuma aja bikin perguruan tinggi banyak kalau SDM kita di perguruan tingginya nggak kompeten, geblek-geblek lah. Ya cuma jadi percetakan ijazah doang. Ya ini menurutku lah ya. Ini PR paling sulit. Gimana caranya bikin pendidikan berkualitas dan terjangkau? Nah, butuh campur tangan pemerintah untuk kasih insentif untuk tenaga pendidik mulai dari manajemen sampai pengajar. Karena sepengalamanku ya, bikin kampus murah itu gampang. Kamu mau kuliah sejutaan satu semester, ya bisa tunjuk mana aja kampus yang bisa. Tapi kalau kamu mau kampus sejuta satu semester tambah subsidi, lulus bisa langsung kerja di EY, di Silicon Valley, di Apple, di Berkshire Hathaway. Nah itu, aku
Aku belum tahu tuh, belum nemu juga. Buat kampus murah berkualitas, beneran berkualitas loh ya, bukan main susahnya. Udah banyak ahli dari bidang A, B, C, D, E cobain bikin kampus murah dan berkualitas tanpa subsidi pemerintah. Hasilnya apa? Banyak yang gak sesuai harapan, either akhirnya jadi luar biasa mahal karena idealisme untuk mempertahankan kualitas. Kenapa kita mesti banyak perguruan tinggi berkualitas? Yaitu salah satu juru selamat untuk mengurangi kemiskinan. Ya bayangin aja kamu punya sumber daya alam banyak, melimpah, tapi nggak ada SDM-nya. Ya kamu tergantung banget sama asing kan? Dan bayangin lah ya, kalau sumber daya yang ada bisa dimaksimalkan. Jadi orang bakal jadi makin civilized karena ngerasa konten. Kamu tahu dampak apa yang terjadi ketika orang jadi well educated dan civilized? Efeknya domino. Nggak ada tuh yang mikir kalau kamu nemu dompet di jalan, artinya kamu nggak boleh gasah ATM-nya dengan cara coba masukin PIN tanggal lahir, karena seenggaknya ada dua kondisi. Satu, nggak ada orang yang cukup bego untuk pakai ulang tahun sendiri sebagai PIN. Kalau aku lebih suka pilih tanggal jadian sama mantan. Tapi mantannya nggak jelas, gampang diingat tapi nggak gampang ditebak. Dua, nggak ada orang yang cukup bego untuk mikir ngambil duit orang lain lewat ATM itu hal yang benar. Nggak ada tuh bocah masih 20 tahun belum lulus kuliah bolos mulu, malah kepilih jadi anggota DPR. Rakyat pinter mana yang mau milih bocil kagak jelas gitu jadi DPR? Jadi perwakilan suaranya di eksekutif. Dia kepilih karena apa ya? Karena rakyat yang milih lah. Bayangin aja semua warga kita well educated. Bayangin aja dulu ya, enak kan? Kamu nggak bakal tuh punya tetangga yang goblok, gak bakal. Padahal kamu masuk kuartil 1, ekonomi kuartil terendah. Nggak ada tetangga yang nyiram kotoran tuh. Nggak ada tuh punya pemimpin yang nyuruh masuk sekolah jam 5 pagi. Bencong aja masih ngelap bedak bekas dinas. Kamu udah disuruh berangkat sekolah. Kelas masih gelap. Kuntilanak aja belum balik ke pohon. Lo udah disuruh ngitung integral dan limit, itu gimana? Jadi masih berani bilang pendidikan tidak penting. Kalau ada yang komen, bang itu tetanggaku S2 tapi bego jadi pengangguran pun. Nah itu dia tanda pendidikan penting. Seenggaknya kamu tahu gunanya belajar statistik. Oke, cukup itu dari saya. See you next time. Bye-bye.